Businessman Opinion. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni mengakui Partai Nasdem menerima dana dari mantan Menteri Pertanian SJL sebesar 860 juta, 40 juta diantaranya untuk sumbangan bantuan bencana banjir. Sementara sisanya 820 juta sudah dikembalikan ke rekening penampung KPK. Apa komentar Anda mengenai aliran dana SJL ke Partai Nasdem ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Ini sebenarnya Nasdem demosi bawahannya nggak bisa begitu ya. Dia di atasannya korup pidato kan, wah hebat kan seperti proklamator kan. Tapi bawahannya ya gitulah. Jadi manusia tuh tidak bisa dinilai dari penampilan tuh. Pak Jansen gitu jelek-jelek tua tapi nggak pernah korupsi kok, so nggak jadi pejabat. Ya belum tentu. Yuk matanya semua juga kacau. Begitulah di negeri ini nggak ada yang sempurna. Saya kan udah bilang banyak partai pasti kacau deh. Makanya Pak Jansen bini satu aja cukup, nggak usah pusing-pusing. Dengan adanya pengakuan dari pengakuan dari Pak Syahroni ya di Bendahara Nasdem, jadi menguatkan bahwa semua pejabat publik yang dipilih dari partai pasti ngasih namanya sumbangsi, itu bahasa kasarnya itu gitu loh. Bahasa halusnya sumbangsi, balikan ke partainya gitu loh. Ya kan, kalau jadi semacam kayak bisa dibilang nih uang jatah deh gitu loh. Lo kalau dapat jadi sebagai menteri, sebagai ini, nanti jangan lupa ya setoran ke partainya sekian gitu loh. Nah ini sudah terbukti gitu loh. Memang meskipun bahasanya kamuflasenya dibilang sebagai uang sumbangan. Nah, kalau nggak ketahuan mungkin saya rasa juga nggak akan dibalikan dengan gitu loh menurut saya. Ya. Nah, cuma karena diketahuan aja makanya dikembalikan sisanya gitu loh. Kan ke Partai Nasdem. Dari Partai Nasdem ke KPK gitu loh. Nah, gimana kalau dengan partai-partai yang lain? Apakah melakukan hal yang sama gitu loh? Ya kan, saya rasa sih nggak juga gitu loh. Malah ya sudah, memang ini uang dalam kata bisa dimanfaatkan, memang udah balikan dari anggota partai yang dipilih gitu kan. Ya pasti masuk kantong partai lah gitu loh kan, kantong buat apa juga nggak jelas ya kan. Itu juga yang terjadi sama Partai Demokrat dulu tuh, zamannya bendahara umumnya siapa tuh yang ketangkep ya kan. Terus ada lagi wakil ketuanya umumnya siapa juga tuh dulu yang katanya di penjara begitu lama ya kan. Nah ini menurut saya ya bukan rahasia umum lagi, cuma memang mau ditutup-tutupin bahwa itu tidak pernah terjadi, tapi buktinya sudah terjadi gitu loh, bahwa di dunia politik itu nggak ada yang bersih 100% yang memang sumbangsinya bilang mengatasnamakan untuk kepentingan rakyat. Bullshit lah itu semua kalau saya belajar. Terima kasih. Nah itu saya selalu sama bendaharanya itu mengaku ya. Jadi jarang itu ngaku terima gitu ya. Mungkin kenapa, apa memang sudah ketahuan apa gimana, itu jarang sekali tuh. Karena partai politik kalau terima hasil korupsi itu bisa dibubarin itu kan. Dan kalau situasinya begitu, Nasdem kan bisa dikatakan mereka tersandera ya. Jadi bisa kebayang tuh nanti kalau mereka itu nggak baik-baik dengan pengusaha, bisa dibubarin mereka kan. Itu yang pertama ya. Jadi Nasdem arah politiknya ke depan juga kita udah bisa baca lah. Kalau ternyata kasus misalnya di MK atau di DPR itu tidak bergulir, ya kemungkinan mereka akan gabung lah dengan pemerintah ya. Mereka nggak akan bisa independen lah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu kurang canggih itu mainnya berarti kan. Kalau sampai ketahuan kan. Nah kalau maksud saya itu hampir semua partai lah itu bermain ya. Dan mungkin tidak setor langsung secara terang benderang gitu loh ke partainya. Jadi mereka nyimpennya pinter gitu loh. Ini si Nasdem kok kurang canggih gitu, apalagi jumlahnya di bawah 1 miliar cuman kan. Nah barangkali ada hal-hal yang harus diperbaiki di negara ini ya. Kalau sudah ada ketahuan begini, apakah bisa disanksi gitu, sehingga tidak berulang ke depannya gitu.
partai itu nggak ada yang bersih, semuanya korupsi. Jadi korupsi di Indonesia itu sudah merajalela karena kita tuh salah bikin ini kebijakan dalam partai, yaitu kita partai liberal ini banyak ikut Amerika. Nah kita ini belum mampu karena apa? Kita tuh tidak bisa membiayai diri sendiri gitu. Seperti kayak Cina, Xi Jinping cuma satu partai, ada beberapa partai tapi kecil, itu bisa dilakukan karena apa? Dia tidak begitu mengeluarkan biaya banyak. Kalau di Indonesia mengeluarkan biaya itu hampir triliunan. Itu membuktikan bahwa Indonesia itu tidak bisa ikut demokrasi seperti ini. Karena korupsi terus jalan. Gubernurnya bisa 1 triliun jadi gubernur. Apalagi presiden. Nah, itu bahayanya. Ini jadi yang benar itu Saroni itu mengakui benar ada dana-dana kita itu karena korupsi, mau hidup mewah. Ya. Kalau saya masukannya masih bingung ya Pak. Itu kan ranah dinas sosial khususnya ya, masalah bencana BPKD gitu. Terus persoalan yang saya mau tahu juga itu dana desa yang sudah 4 miliar itu harus tarik ulur dari pusat juga kalau seumpamanya terjadi bencana. Pemerintah daerah sendiri nggak bisa bertanggung jawab gitu. Itu kan ranah domestik, masuk lingkungan pribadi atau masuknya dari provinsi yang terdampak itu. Artinya kan tinggal laporan aja baru dikualifikasi, ganti rugi dari pusat, balik lagi 4M-nya kan. Jadi nggak harus ke KPK, nggak harus ke pusat kalau seumpama terjadi bencana di Jawa ini Pak. Jadi menurut saya terlalu banyak cerita pemerintahnya Pak. Saya sih ini kan udah terbukti, berarti harus ada satu punishment untuk partainya dan orang-orangnya, sehingga kita yang bayar pajak ini kan mereka kelabuin. Kita berkeringat dengan sangat kerja keras, mereka anteng-anteng aja di atas mengembalikan setelah terbukti korupsi. Pantasan tuh Mister Jambang dekatin presiden baru tuh untuk mengelabui orang. Ternyata dasar penipu-penipu ya. Kadang-kadang partai ini partai penipu semua. Kita juga bingung ini mau Indonesia ini seperti apa. Mau bikin partai banyak, ternyata partainya korup semua. Jadi kita nggak ada yang bisa percaya lagi sekarang. Nah, kita KPK gimana? Orang KPK sendiri korupsi, kemana kita jadinya? Bingung dah. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Iya, ini saya lihat ya, itu Saroni itu kan bendahara. Dia tahu dong uang dari mana. Emang kalau ada uang masuk ikatnya, nggak nanya ini uang dari mana. Emang langsung masuk sendiri. Itu yang ketahuan. Udah katanya udah dikembalikan. Kalau nggak ketahuan gimana? Apa kita yakin cuma segitu doang? Nggak yakin saya. Lebih dari situ. Ya, kayak gitulah. Sebelumnya saya dengar-dengar, saya lihat di TV, Saroni ambisi pula tuh mau jadi gubernur DKI. Calon gubernur ini yang mau terima uang. Gimana mau beres? Ya jadi saya nggak percaya ini sama mereka semua ini. Sekian. Ya pertama adalah appreciate ya pada KPK yang sudah tegas mengusut terus aliran dana dari SCL. Namun buat KPK juga harus lebih berani dan lebih berprestasi. Karena bagaimanapun meskipun ini bisa benar, bisa salah, tapi KPK harus malu loh. 2 minggu yang lalu itu Bu Sri Mulyani melaporkan adanya dugaan korupsi di pembiayaan ekspor Indonesia, PEI, itu bukannya ke KPK tapi ke Kejaksaan. Dibalik daripada memang itu prosedural, tapi ada pesan kepada masyarakat seolah-olah memang lebih bagus urusan ke Kejaksaan daripada KPK yang sekarang gitu. Karena internalnya aja masih kalang kabut gitu. Jadi mungkin
Bu Sri Mulyani berpikir untuk korupsi PEI ini bagus ke kejaksaan aja lah daripada KPK masih riwah sendiri. Nah oleh karena itu harus dibantah oleh KPK dengan prestasi. Yeah. Harus dibantah bahwa keriuhan dan ketumpulan para penyidik KPK itu tidak benar itu. Integritas KPK itu tetap terjaga dengan cara buktikan bahwa aliran uang korupsi yang bila terbukti korupsi yang ada ke parpol juga menggulung para oknum-oknum tersangka yang ada di parpol. Yeah. Jangan pakai diplomasi makan malam atau makan siang, nanti makan siang bareng, makan malam nyanyi-nyanyi karaoke bareng malah masuk angin kasus ini. Nah oleh karena memang kadang-kadang oknum di parpol itu salah satu ilmu pendekatan personal approach-nya luar biasa kan, yang bisa menggolkan yang tidak mesti gol dan menggagalkan yang mestinya gol. Okay. Oleh karena itu terima kasih KPK, kita tunggu dalam 1-2 hari ini apakah ada petinggi parpol yang dipakaikan baju oranye kantor KPK, baju oranye. Itu baru prestasi sebenarnya. Kalau cuma dipanggil-panggil aja, ya itu silaturahmi lah. Itu aja kita anggapnya. Terima kasih. Ini kabar baik ya, bahwa KPK ini sudah berani mengungkapkan. Tapi masalahnya sekarang proses selanjutnya, hukum ini, apakah berani menghukum, begitu kan? Kalau kayak di Cina hukum mati gitu, hukum gantung, apakah berani? Yeah. Uang itu terlalu sedikit. Ini berarti Nasdem cuci tangan. Itu seperti uang sumbangan dari Bapak Menteri. Nah, itulah cara-cara Nasdem untuk mengelak. Sangat, dan uang itu dikembalikan. Seharusnya KPK menyelidiki lebih dalam, karena di bawah 1 miliar berarti sudah bebas Nasdemnya. Tidak menerima gratifikasi. Begitulah cara-cara partai politik. Terima kasih. Korupsi 800 juta kecil. Sentimen lah sama Nasdem. Yang namanya partai politik, mana sih ada yang steril dari korupsi? Semua. Terutama yang ada di DPR ya, 9 partai. Kalau yang belum ya nggak berani saya. Kemudian begini Mas Doni, beberapa waktu yang lalu ya masih rame-ramenya Nasdem berdiri lah. Samar-samar saya pernah dengar Surya Paloh itu pernah bicara, kalau kader partai ini ada yang korupsi, partai ini akan dibubarkan. Saya dengar, wih, gagah banget. Nggak terlalu lama, menteri 2 orang, Joni Plate, Sarul Yassin Limpo, korupsi. Oh, ditagih, ada yang ngagih gitu. Mana katanya mau dibubarkan partai? Nggak berkeming itu. Si brewok itu. Ya, begitulah. Mari kita tertawakan. Mari tertawa nyengir. Naik motor di Pulau Ternate, uang koruptor memang harus disetor ke partai. Itu kan udah kayak angin yang keluar dari bawah itu loh. Nggak kemana-mana, tapi ya kelihatan. Tapi dari zaman dulu kalah itu udah kejadian itu. Dan baru sekarang yang dengar bendara umumnya Nasdem tuh ngakuin, dan pinter dia ngakuin itu di bawah 1 miliar, jadi bukan domainnya KPK. Nah, tapi ya kita udah semua tahu lah kalau uang-uang itu memang setor ke partai. Kalau nggak, partai hidup dari mana coba? Partai nggak punya badan usaha, ngandelin bantuan pemerintah nggak seberapa. Dan mau nggak mau ya mungkin bukan dari DPR aja, dari menteri, dari segala macam, banyak nyetor ke partai. Apalagi KPK ini kan mainannya nggak terlalu ini, apalagi yang kecil-kecil aja. Ya seperti Kejaksaan Agung. Dan saya mau mengingatkan Kejaksaan Agung bubar. Ini yang sebelum pemilu itu kan ada kasus yang besar yang ditunda. Salah satu ketum partai yang pendukung 02 itu kan tertunda tuh. Barangkali Kejaksaan Agung mungkin lupa atau belum ini, mungkin ada saatnya diungkap lagi tuh biar jelas tuh uang gede semua itu di situ. Mungkin kita semua tahu lah. Saya rasa demikian. Gini,
kita nggak usah GR deh KPK. Tahu nggak kalau surveinya KPK dikalahkan oleh kejaksaan? Jadi kita nggak usah GR sama KPK. Itu cuman berapa? Sementara sebelum pemilu, bukankah ketumnya itu juga sudah dipanggil dalam urusan korupsi, tapi terusnya mana? Terusnya berhenti juga. Terus capresnya juga malah lebih gede, 680 atau berapa itu yang sudah jelas auditnya BPK ada. Dan salah satu penggagas berdirinya KPK juga sudah menyatakan bahwa mainstreanya ada. Terus kurang apa lagi? Buktinya juga enggak. Terus saya tambahkan lagi Pak Ramli, jangan keburu GR deh kita ini jadi masyarakat. Kenapa? LPSI itu dilaporkan oleh Sri Mulyani ke kejaksaan. Bukan hanya LPSI saja yang jumlahnya 2,5 triliun. Bahkan di BUMN juga oleh Pak Erick Thohir dilaporkan ke kejaksaan juga, yaitu dana pensiun kalau nggak salah. Dana pensiunnya si ini BUMN. Nah, dilaporkan ke situ. Jadi artinya apa? Artinya KPK bubarin. Percuma. Karena kalau nggak mau dibubarin, ya semua itu yang ada di dalam, termasuk penyidik-penyidiknya, buyarin semuanya dulu, ganti baru yang fresh graduate. Mendingan bodoh atau kurang pengalaman, akan tetapi masih bersih, ketimbang pintar tapi berpolitik ria. Yang jelas KPK itu sudah berpolitik dan politiknya itu udah kelewat batas. Jadi yang jelas sekarang surveinya sudah dibawa kejaksaan, dan bukan cuman saya aja yang ngomel, tapi sudah masyarakat memberikan opini buruk KPK. Terus ditambah lagi kalau mau membedah itu, banyak sebenarnya PR-nya KPK yang belum diselesaikan. Tidak hanya DKI Jakarta saja. DKI itu yang di sebelah bansos itu, DKI yang beras busuk itu 1.000 ton ya. Itu tuh gimana? Juga yang lalu dilaporin ke KPK katanya gini, jangan digoingkan ke publik, jangan diekspos ke publik, tapi laporin ke KPK. Kalau digoing ke publik, diekspos ke publik, apa gunanya? Katanya gitu. Tapi buktinya sampai sekarang gimana? Terus yang penyidik KPK terima sekian juta US dollar transferan untuk kasus kejaksaan itu gimana? Juga sudah dilaporin dengan Bu Linda, tapi buktinya dari itu didengarnya dari Desember tahun 2022, dilaporin Mei tahun 2023. Mati nggak? Gue sampai hafal karena saking jengkelnya. Nah, terus LPSI itu ya setelah dilaporin oleh kejaksaan, dan kejaksaan mengatakan ini ada kemungkinan juga lebih dari 2,5 triliun. Nah, kejaksaan ngomong seperti itu, tapi ditunggu saja. Ada lagi 3 triliun. Tapi tahu nggak KPK teriak apa sekarang? Katanya gini, itu sudah kita kerjain mulai dari kalau nggak salah berapa bulan yang lalu. Jadi jangan dikerjakan oleh kejaksaan. Loh, kok lucu? Untung aja Jaksa Agungnya ngomong gini, kita ngerjakan LPSI itu kasusnya banyak. Jadi kan bisa KPK ngerjain kasus yang itu, kita ngerjain kasus yang ini. Lucu kan? Lah lucu, ketawa aja. Makasih. Partai politik terima yang seperti gini itu saya kira udah hal yang rahasia umum ya. Memang
ada dari partai politik yang dapat tugas dari menteri, ya memang tugasnya harus begitu, salah satunya. Tapi persoalannya, akar persoalan kita di sini, pribadi-pribadi itu walaupun dia mengemban tugas dari partai atau dari manapun, bagaimana membuat mereka itu gak berani korupsi, biarpun mengatasnamakan partai. Dalam hal ini sebenarnya menurut saya itu hukumannya, bro. Iya. Itu loh. Nah kalau hukumannya nggak jelas sampai hari ini yang namanya rancangan perampasan aset dan segala macam pemiskinan dan pengaturan uang kartar itu nggak diatur. Dan mata kita di depan di depan muka kita selalu begini. Nah, mereka kan tahu aja trik-trik mereka, dibuat nanti di bawah 1 miliar. Lantas apa yang perlu dibanggain dengan KPK? Ketuanya aja menerima gratifikasi sampai sekarang dipanggil entah gimana. Bahkan sampai yang paling bawah pun di penjara KPK tuh masih ada oknum yang terima uang. Lantas apa yang kita harapkan lagi dari KPK? Yang dulu munculnya KPK karena dianggap kejaksaan nggak bisa menjalankan tugas polisi. Sekarang KPK gini, ya mungkin jaksa udah mulai kembali kepada formula. Kalau enggak negara ini mau dikemanain lah, nggak tahu lah kita, bro. Dan atau Bro Benny aja jadi ketua KPK, sudah lebih macam. Orang itu Pak Ahok nih jadi ketua KPK, ya kan? Inilah di depan mata kita. Jadi ini negara ini saya khawatirkan satu waktu walaupun ekonominya bertumbuh, tetapi bisa digunakan mungkin oleh pihak-pihak asing atau pihak-pihak tertentu yang ingin merongrong. Lantas mulai dengan mengajak masyarakat menggunakan mungkin dalam tanda kutip oknum LSM menggoyang pemerintah dari sisi korupsi loh, jangan-jangan. Nah, ekonomi itu untuk mengembangkannya itu masih tergantung dengan kondisi global. Bisa saja pada waktu tertentu ekonomi digoyang, lantas ini negara bahaya kalau ini nggak diperhatikan oleh pemerintah, entah pemerintah baru, nantinya bahaya sekali. Kita yang di sini ngobrolnya udah sampai udah berbusa tuh, apalagi ibu tadi kan panjang sekali ceritanya. Iya. Bahaya, negara ini bahaya, sungguh bahaya karena akar persoalannya nggak dituntaskan. Kita nggak mengharapkan sama sekali bersih, nggak mungkin, tetapi harus dikurangi dan salah satu indeks korupsi Indonesia harus makin baik. Itu kita perlu. Ya, saya mau kasih komentar, Pak. Iya, silakan Pak Joni. Kalau uang yang masuk ke Nasdem di bawah 1 miliar mah kecil, Pak. Sebab aslinya itu ya, yang mengusung Anies kan memang partai Nasdem tuh. Ya selama itu memang tenang-tenang aja. Aku pikir ada apa gitu. Kok bisa tenang-tenang, nggak taunya itu ya Surya Paloh terima duit tuh 1 triliun, Pak. Supaya Anies tuh bisa sebagai kendaraan ya. Itu dari Yusuf Kala sama dari mana tuh ya, ustadz-ustadz radikal dari Arab yang diusir ke Indonesia tuh pada itu seperti itu karena memang ingin mengusung negara Islam Indonesia. Dilala memang gagal total kayak gitu loh. Ya itu, jadi mesti hati-hati kalau yang istilahnya sogokan di bawah 1 miliar sekian ratus juta mah kecil, itu mah ece-ece punya itu. Ya makanya nggak heran ya, jadi saya pikir nih banyaknya partai ya dengan ketua umumnya itu memang tidak idealis lah, masa bodoh ya dengan masa depan Indonesia, masa bodoh yang penting dapat duit bisa diperjualbelikan ya, anak cucu istrinya tuh bisa nyaman kayak gitu. Tapi kalau idealis ya menjual negara ya, akhirnya kan jadi kayak gini nih, ya korupsi di mana-mana ya, karakter bangsa acak-acakan itu masa bodoh amat. Kayak gitu, itu yang harus dipenjara, Pak. Atau mengusung ingin menjadi Indonesia negara yang sudah deal ya, antara dari kalau kita lihat sejarahnya itu kan memang sudah deal tuh, tadinya kan terpecah-pecah karena ada banyak kerajaan. Akhirnya oleh para founding father kita, ayo kita deal dalam membentuk suatu negara ya, dari pihak Muslim maupun dari pihak Kristen. Akhirnya tapi dasarnya satu, Pancasila atau Undang-Undang Dasar dipegang, komitmen kayak gitu loh. Nah kalau yang sekarang kan enggak, Pak. Ya
istilahnya yang sudah kesepakatan itu mau diacak-acak kayak gitu loh. Makanya ada istilah tuh ya, polisi busuk tuh yang menceritakan gua mayoritas ya, lu kan minoritas. Ya kalau mayoritas tuh kenapa kayak gitu? Kalau minoritas ya disuruh ikut mayoritas gitu. Jadi di Undang-Undang Dasar 45 kan udah jelas semua hak warga negara itu sama kedudukannya. Setuju. Jadi jangan istilahnya bikin framing rakyat Indonesia. Kalau yang minoritas tuh harus diem, harus nurut sama mayoritas. Itu yang nggak bener kayak gitu loh. Pak Joni khawatir banget. Sebenarnya sih nggak usah terlalu khawatir ya. Mayoritas di Indo itu sebenarnya nggak terlalu dominan. Nggak kayak di Iran, nggak kayak di Irak. Kan minoritasnya juga nggak ini banget. Ya lemah-lemah banget gitu loh. Ini udah seimbang, udah bagus. Ya cuma itu kembali ke topik ya. Sebenarnya si Nasdem sebenarnya upil itu 800 juta serius loh. Lo nggak tahu Surya Paloh tuh si brewok tuh duitnya tajir sebenarnya sebelum dia bikin Nasdem juga. Cuma mungkin dia kosong aja kali kasnya, habis bangun di gondang dia sini nih. Bangunnya gede loh. Lu lihat Nasdem ya. Lu lihat, lu pernah lihat belum di gondang dia sini? Dibangun gede loh, bener kayak hotel, cakep loh, bener loh. Bener yang dibilang ruang tempur tuh keren, megah emang ini. Nih wah ini sih dibanding mata PDI, aduh kesian PDI. Dibanding markas PDI ya jauh ya. Ini bener-bener keren ini ya. Dalam hati gue ya lo dapat upil dari siapa? Si Syahrul. Dikasih upil dari Syahrul ya udahlah ya. Mau gimana lagi setoran cuma segitu. Tapi ngomong-ngomong gini loh. Kan lagi mau rencana ini kan lagi mau resesi nih. Udah berasa kan sebenarnya kan. Orang-orang juga udah pada ya ini bentar lagi resesi lah, bentar lagi lah ekonomi goncang ya, mungkin kan bisa jadi diturunin lagi ntar habis dia naik nih langsung turunin lagi nih. Kita melihatnya guys, data ini bingung. Gimana ya? Salah satunya pada minta swaka lagi lah. Pada minta swaka sama mereka, kalau tidak saya akan kupas tuntas. Bagaimana? Pilihannya mau gimana? Ya terjadilah angket ini layu sebelum berkembang jatuhnya nanti. Kalau memang itu iya kan? Jadi kembali lagi kita bilang untuk pemerintahan ke depan ini kalau bisa memang tegas semuanya diberantas. Kasus-kasus yang baru mau pemimpin yang hari ini atau yang lalu-lalu dibersihkan semuanya untuk pemerintahan yang baru nanti terpilih. Walaupun itu sedang berjalan hukumnya dalam pemilihan ini juga, masih ada waktu untuk membersihkan tikus-tikus yang lama-lama ini supaya kedepannya itu jangan ada lagi tikus-tikus yang berkeliaran, agar rakyat ini ke depan, bangsa Indonesia ini ke depan maju tanpa tikus-tikus yang kotor ini. Kasihan sudah rakyat Indonesia, negara Indonesia ini. Founding father kita sedang melihat kok begini caranya pengelolaan negara. Saya dulu bertumpah darah, berperang dari sisi diplomasi, dari sisi tentara. Mereka saling bekerja sama untuk membangun negara ini. Tapi sekarang mereka miris founding father kita ini melihat dari kejauhan itu. Jadi kembali lagi kita sebagai rakyat jelata mengharapkan pemimpin ke depan ini semua yang berbentuk-bentuk korupsi yang menyalahgunakan uang negara diberantaslah semuanya. Jadi kembali lagi ini swaka lagi, minta swaka lagi nih. Yang kemarin kan sudah pada minta swaka semuanya, yang udah para senior-senior itu dengan para apa itu junior yang nggak jelas juga. Hebat juga itu junior yang begitu saja. Makasih. Assalamualaikum. Dilihat dari cara rekrutmen menterinya Prabowo ini merangkul semua partai politik, berat juga ke depannya bakalan seperti ini terulang, karena biang kerok korupsi di pemerintahan itu partai politik kalau saya katakan, walaupun nggak ada satupun partai politik bersih kalau ini. Jadi kalaupun dia belum melakukan saat ini, pada saat di sana
tergodanya itu luar biasa sekali gitu. Jadi saya sih nggak berharap untuk bisa lebih bagus lagi untuk pemberantasan korupsinya. Nah untuk Nasdem ini ya bukannya sudah ada aturan itu kalau ada partai politik menerima duit tidak halal seperti ini, duit korupsi, mestinya partainya juga disanksi gitu loh. Ini kalau nggak disanksi ya dengan alasan tidak tahu sumbernya, emang ada yang nanya kalau ada uang masuk, ini sumbernya apa ya, mana ada orang ngaku, yang udah ditangkap aja nggak akan ngaku, apalagi yang nggak ditangkap saat itu. Jadi menurut saya sih aturan ya mesti ditegakkan. Menurut saya sudah ada aturannya saat itu, saya pernah dengar itu. Nah tinggal apakah ini mau diberlakukan atau tidak, ya mestinya sih harus diberlakukan. Sanksinya ya saya nggak tahu apa sanksinya. Terima kasih. Agak mirip ya kalau dengar berita seperti ini, Mbak. Tapi oke, tetap kita butuh mensupport opini dari yang sudah dibuat oleh Pak Septem. Satu, opini saya, angka itu terlalu kecil untuk seorang Sultan Priok ya. Jadi di pemerintahan yang baru saya harap semua tim penegak hukum harus punya target untuk misalnya korup di negara kita ini 70 atau 60%. Nah, diharapkan pemerintahan baru bisa menurunkan persentase itu makin mengecil. Jadi ini lebih realistis menurut saya. Lalu kedua, mengingat ada dulu satu politikus bendahara dari salah satu partai yang dia bilang kalau dia korup satu sen atau 1 rupiah maka gantung di Monas gitu loh. Nah itu kan nggak kejadian. Artinya apa? Nggak kejadian karena yang dia korup bukan 1 rupiah. Gitu. Terima kasih. Kalau nggak salah, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pernah ngomong kalau partai kadernya korupsi, partainya harus dibubarkan. Sekarang yang partainya yang korupsi, terima uang korupsi. Bagaimana? Tanya bubar bangga dia, Bu. Oke, dah sekian, terima kasih. Pak Surya Paloh Ketua Nasdem pidato luar biasa. Pembaruan, kita bangun negeri ini dengan penuh kejujuran, dedikasi yang tinggi dan sebagainya. Kalau partai saya korupsi, bubarkan. Ini nggak berlaku. Ini gimana nih? Sudah jelas SJL kadernya, tuh ada uang yang masuk, ada bukti rekeningnya. Kok nggak dibubarkan? Bubarkan saja, tegakkan hukum. Nggak usah babi bu itu. Negara ini bisa bangkrut kalau kayak gini, semuanya partai korupsi semua. Jadi dari 8 partai yang ada di parlemen sekarang besok itu semuanya terlibat korupsi itu loh. Semuanya ada pengurus yang terlibat. Nggak ada satupun PDI ya, Golkar ya, Gerindra juga, P3 yang sudah tahun ini nggak bisa masuk ya juga, ketuanya berturut-turut. Nah ini luar biasa ya. Sudahlah, kalau mau negara selamat ya harus ditegakkan. Ini omongannya Pak Surya Paloh bahwa hukum harus ditegakkan dan partai Nasdem dibubarkan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Nena Amelia.